Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Wah, sepertinya belum semuanya nih ngucapin salamnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Wah, senang sekali di hari Minggu ini kita ketemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Pastinya adik-adik udah siap ya untuk beribadah. Adik-adik, tema kita hari ini adalah pembawa damai sejahtera. Sebelum kita angkat satu pujian, kakak mau sapa adik-adik di rumah ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, 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 oke deh. Wah, semuanya udah semangat ya. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyi ya adik-adik.
Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu pujian. Sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam satu minggu ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, hingga pagi ini kami mau beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami mendengarkan firman Tuhan. Jagai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami hati yang gembira, agar kami tetap setia dan tetap bergembira, menyanyikan lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, inilah doa kami, inilah ibadah dan pujian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang mendengar dan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya hari ini? Ayo tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang kedua dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah di dalam Yesus. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu yang masih mengikuti ibadah secara online di rumah. Berkati Tuhan persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing pada minggu hari ini. Khotbah yang akan kita dengarkan dalam ibadah kebaktian sekolah minggu saat ini diambil dari kitab Mika. Ayo buka kitabnya ya. Mika pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. Demikian dikatakan, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemenangan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, anak-anak kami sekolah minggu di sini yang ada di rumah, coba ada enggak di sini yang namanya Mika? Ada enggak yang di rumah namanya Mika? Wah, enggak ada ya, mungkin nama kawannya, tetangganya atau saudaranya ya. Mika itu artinya anugerah. Nah, jadi orang yang namanya Mika berarti dia berarti anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi coba ada satu perkataan yang mengatakan kecil itu indah, kecil itu baik. Dan memang segala sesuatu yang ada di dunia ini dimulai dari hal-hal yang apa? Yang kecil. Manusia itu dia dilahirkan bayi dulu ya. Jadi anak kecil dulu. Coba seandainya manusia lahir langsung jadi raksasa. Wah, gimana jadinya itu ya? Berarti mamanya juga harus lebih dari raksasa. Coba kalau kita lihat di sini khotbah minggu ini, tadi judulnya Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Ini kalau dikatakan Mesias dalam perjanjian lama, ini digambarkan sebagai raja yang kuat. Itu kalau dikatakan Mesias. Mesias itu harus yang kuat, yang perkasa, dan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mesias ini digambarkan seperti tokoh-tokoh heroik. Nah, coba, siapa di sini anak-anak yang mempunyai tokoh heroik? Misalnya Superman, Batman, atau apapun itu pasti ada ya. Ada tokoh-tokoh tertentu yang hebat. Jadi di sini kedatangan Mesias itu dia berbeda dengan pandangan dunia ini. Tadi dikatakan di ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di sini kalau kita lihat Mesias dari yang terkecil. Jadi tidak populer ya, tidak diperhitungkan oleh manusia. Mesias tadi yang akan muncul bukan dari kota yang besar, tapi tadi dikatakan dari mana? Dari kota yang terkecil. Nah, kotanya apa namanya tadi? Betlehem Efrata. Inilah kota yang terkecil pada saat itu. Kalau sekarang ini dibilang kota Betlehem Efrata belum masuk peta ya. Belum ada dia di peta. Karena dia berada di pinggiran sekali. Itulah kota Betlehem. Yang terkecil dari pandangan manusia, ternyata tadi di sini Tuhan jadikan besar. Manusia menganggap remeh kepada Betlehem Efrata, tapi Tuhan menjadikan itu menjadi yang terbesar. Betlehem ini adalah hati manusia. Hati manusia yang terkecil, yang menggerakkan, yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi besar. Itulah yang disebut dengan Betlehem Efrata. Baru yang kedua, tadi coba kita lihat di sini. Di ayat 3 tadi dikatakan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Menjadi gembala. Ini kalau kita lihat, gembala ini adalah simbol daripada pemimpin ya. Kalau seorang gembala itu biasanya dia selalu membawa apa? Ayo. Kalau misalnya ada gambaran gembala itu selalu membawa tongkat. Nah, jadi melalui tongkat ini menunjukkan bahwa seorang gembala itu adalah seorang pemimpin. Nah, sama seperti kalau sudah ada orang yang jenderal, maka dia akan dikasih tongkat pemimpin. Nah, itulah kalau kita lihat di sini. Gembala membawa tongkat, dia yang memimpin, menuntun jalan yang tersesat dan menggiring domba-domba ke rumput hijau. Jadi kedatangan Mesias ini selalu dirindukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Gembala mengenal dombanya, sebaliknya domba juga mengenal gembalanya. Itu yang kedua. Baru yang ketiga tadi di ayat 4a. Dan dia selalu menjadi damai sejahtera, pembawa damai. Kalau kata damai sejahtera ini dalam bahasa aslinya ini diterjemahkan shalom. Nah, ini selalu kita bilang ya. Sebenarnya kalau kita mengatakan shalom berarti kita mengatakan damai sejahtera bagi orang. Jadi dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi melalui khotbah ini yang mau disampaikan buat anak-anak kami sekolah minggu di rumah ya. Yang pertama, jadilah berkat ya. Walaupun masih kecil, masih sekolah, apalagi sekolahnya juga masih online, tetaplah anak-anak kami di rumah selalu menjadi berkat dalam kehidupannya ya. Amin. Harus amin ya. Artinya kalau dikatakan jadi berkat, jangan malas-malas. Kalau dikatakan jadi berkat, harus rajin belajar, rajin berdoa. Itu kalau menjadi berkat ya. Baru yang kedua, menjadi pemimpin tadi dikatakan. Artinya jangan dimarahi bapak mamanya dulu baru dikerjain. Tapi kerjakan dengan tulus hati. Misalnya mengerjakan PR. Jangan dikasih gurunya tugas secara online tapi mamanya yang ngerjakan di rumah. Jangan gitu ya. Atau misalnya disuruh mamanya makan sendiri, harus bisa belajar makan sendiri.
mandi sendiri juga, jangan harus mamanya yang mandiin. Karena sudah menjadi besar ya, harus bisa belajar sendiri. Baru yang ketiga, tadi dikatakan hidup damai sejahtera. Siapa di sini anak-anak kami yang suka berkelahi dengan kakaknya, abangnya atau adiknya? Coba tunjuk tangan dulu. Enggak boleh ya, tidak boleh berkelahi. Tapi sama kakak adiknya harus damai ya. Damai itu indah karena di dalam damai itu ada sukacita. Karena itu semua anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekelilingnya. Shalom, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Agar semuanya dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa damai sejahtera, yang Tuhan jadikan pemimpin melalui kehidupannya. Berkati Tuhan seluruh anak-anak kami di tempatnya masing-masing, agar mereka tetap sehat, kuat, dan pintar. Berkati seluruh orang tuanya, agar dapat mencukupkan segala kebutuhan buat anak-anak kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.
Adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu yang ketiga yang berjudul Damai yang Dia Berikan. Kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita masuk di lagu keempat, yaitu Buah Roh. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan
adik-adik, masih semangat kan semuanya? Tentu masih semangat. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan kreativitas kita. Adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat enggak temannya tadi? Masih dong. Temannya apa? Membawa damai sejahtera. Untuk itu, adik-adik, yang menjadi kreativitasnya adalah adik-adik diminta menulis kegiatan dari hari Minggu sampai hari Rabu. Kegiatan yang membawa damai, ya. Kegiatan yang membawa damai dalam keluarga. Contohnya seperti apa ya? Lihat punya kakak ini ya. Di sini sudah kakak buat. Ada daftarnya di sini, nanti ada contohnya juga. Nanti adik-adik tinggal teruskan. Contohnya, lihat ya. Ada nomor, tanggal, hari, jenis kegiatan. Nah, hari Minggu berarti dimulai hari ini adik-adik. Kegiatan yang membawa damai contohnya apa? 1, mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kedua, bermain bersama adik dengan akur. Terus yang ketiga, merapikan mainan secara bersama-sama. Yang keempat, menjaga adik. Jadi adik-adik dalam satu hari boleh banyak kegiatan yang ditulis yang membawa damai ya. Tidak harus 1, 2, tidak. Sebanyak-banyaknya yang dilakukan setiap hari. Oke adik-adik, ingat jangan lupa dikirim hari Rabu jam 9 malam ya. Jangan sampai kelewatan. Sudah paham kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Adik-adik, masih semangat? Kita akan menyanyikan lagu pujian yang kelima yang terakhir dalam ibadah kita ini, yaitu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 151 dan yang berjudul Ikon Buah Nota Do Barita, dan bahasa Indonesianya nanti kita nyanyikan juga ya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Lagu ini mengingatkan kita supaya kita membawa berita untuk orang-orang yang dalam kegelapan. Untuk itu, kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Ikondo boa nota
Marilah kita tutup ibadah kita pada saat ini, kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu semua, sekarang sampai selamanya. Amin. Buat anak-anak kami sekolah minggu seluruhnya yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing, di sini Abang Pendeta dengan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, dan semua anak-anak kami tetap hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Adik-adik, kakak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik supaya selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Nah adik-adik, kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan sampai jumpa.